panjang banyak sekali, melebihi pasal-pasal untuk bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang terlapor klarifikasi tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo ya, pada tanggal 30 April 2025. Pertanyaan itu soal Memang pasalnya panjang banyak sekali, melebihi pasal-pasal untuk bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kalau nanti proses ini berlanjut. Sepertinya Pak Jokowi sudah tahu arah kemana ketika dia memberi keterangan di Mabes Polri ya, di Barreskrim bahwa dia sudah diperiksa dan super kilat. 22 pertanyaan hanya diperlukan seorang Pak Jokowi 1 jam ya guys ya. Nah itu sudah kejanggalan yang pertama ya, karena saya melihat bahwa satu jawaban itu diucapkan dalam waktu 3 menit. Padahal itu kan masih proses harus diketik ya. Jadi kalau saya menilai sepertinya sudah disiapkan Pak Jokowi pro forma saja, datang saja ke kepolisian dan kemudian jadilah sebuah berita acara. Nah ini guys yang menarik ya. Sebagai seorang ahli pidana ya, saya tempatnya Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia, saya ingin sampaikan seperti deskripsi di bawah pasal 185 ayat 1 KUHP itu menyebut tentang saksi ya, bahwa keterangan saksi itu yang paling kuat apa yang saksi nyatakan di depan sidang. Nah penjelasannya begini guys, artinya seheboh apapun Pak Jokowi menerangkan, sehebat apapun Mabes Polri atau laboratorium forensik mengatakan bahwa ijazahnya itu asli, meskipun banyak kejanggalan ya guys. Kejanggalan pertama, masa sih ini ada 2 peristiwa, yang satu terlapor, yang satu pelapor, kok bisa ya ijazahnya itu dititipkan pun juga enggak, apalagi disita, padahal mekanisme KUHP itu cuma 2. Kalau penyerahan sukarela itu berarti berita acara penyerahan BP secara sukarela, kalau disita itu berarti berita acara penyitaan ya, atau bisa juga dengan cara lain apa itu penitipan barang bukti ya. Tapi ini aneh, dinyatakan asli tapi tidak pernah diperlihatkan kepada publik, karenanya menjadi pertanyaan karena versi asli itu banyak sekali ya, versi asli Universitas Gadjah Mada, versi aslinya Pak Jokowi yang diperlihatkan kepada 11 wartawan. Tapi namanya wartawan pewarta, oleh Pak Jokowi tak boleh memotret, juga tak boleh membawa alat perekam. Jadi kalau mendasarkan pada 185 ayat 1 KUHP bahwa keterangan saksi yang paling kuat itu adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang, itu penjelasannya begini, bahwa berita acara pemeriksaan polisi ini ilmu baru ya, itu bukan barang bukti. Mau berita acara penyitaan ijazah, berita acara forensik, kalau tidak disampaikan, diterangkan di depan sidang, itu hanyalah berkas. Jadi sekali lagi, BAP apapun namanya, apakah di BAP presiden, BAP mantan presiden, BAP penasihat danantara atau apapun, kalau tidak disampaikan di depan sidang, ini KUHP. Ya, pasal 185 ayat 1, saya ulang-ulang ini. Jadi biar tahu, itu yang paling kuat. Jadi kalau tidak disampaikan di depan sidang, hanya diomongkan oleh Direktur Mabes Polri, Direktur Direktur Tindak Pidana Umum, ini asli, kalau tidak pernah dibawa ke pengadilan, maka siapapun boleh menyangkal. Dan saya mengatakan 80% saya tidak mempercaya itu, karena ilmu saya dan aturan hukum memang seperti itu. Jadi BAP apapun namanya, siapapun yang diperiksa, itu bukan alat bukti, tapi itu berkas mendukung persidangan. Dan pembuktian yang paling kuat 185 ayat 1 itu hanya di depan sidang ya, begitu juga 185 ayat 2 dan 185 ayat 3 itu semuanya harus disampaikan di depan sidang. Jadi kalau tidak disampaikan di depan sidang, maka itu cuma menjadi berkas dan itu tidak bisa disebut sebagai alat bukti. Jadi mari kita bertindak dengan cerdas. Cerdas itu paham aturan, cerdas itu mengerti aturan, kemudian jujur itu menerapkan aturan secara benar, pemberani memfaktakan, mewartakan secara benar bahwa apa yang disebut
cerdas, itu pemeriksaan lewat scientific justice ya, itu scientific justice crime, pemeriksaan ilmu pengetahuan, itu sudah benar, ya oke standarnya. Kemudian yang kedua, bahwa diuraikan secara jujur, jangan ditutup-tutupi. Kalau memang itu yang diperiksa itu fotokopi, yang bisa fotokopi katakan fotokopi. Dan yang ketiga harus berani apapun hasilnya. Karenanya dari itu melihat ketentuan pasal 185 ayat 1, saya mengatakan saya setuju dengan apa yang mau dilakukan oleh Dr. Tifa dan Dr. Risman Syanipar ya. Ini khusus yang kedua ini kan alumni Tokyo. Kebetulan saya 2008 juga pernah dapat beasiswa ke Tokyo. Saya akan mendukung kalau dia menggandeng ahli membaca tanda tangan dari luar negeri, itu ada ilmu tersendiri. Kemudian saya juga akan mendukung kalau membawa ahli digital forensik dari luar negeri sebagai pembanding. Karena kalau mendasarkan Mabes Polri itu sudah menyalahi. Bagaimana mungkin orang yang dilaporkan dan pelapor kok tidak dijelaskan yang disita apa, masyarakat kemudian disuruh percaya bahwa ini asli, nggak boleh ya. Maaf Pak Jenderal, bawalah itu ke ruang sidang sesuai ketentuan 185 ayat 1 KUHP, bukti yang kuat itu apa yang saya sampaikan di depan sidang. Nah, penjelasannya bahwa semuanya itu hanya berita acara, tidak pernah diterangkan di depan sidang, tidak pernah dibawa di depan sidang, maka itu tidak dianggap sebagai bukti, hanya berkas. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas. Oke, sobat era sekalian, ya sekedar refreshing bahwa bagaimana netizen tidak terlalu percaya, ya. Bagaimana tidak percaya ya antara Bareskrim, UGM dan Jokowi itu berhadapan dengan kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, kita kembali sebelum kita balik lagi ke tanda tangan ini, ya kita perlihatkan memang beda sekali dukungannya. Jadi gini, saudara sekalian, pengesahan agak beda J-nya ya, antara Buller sama ini. Kelihatan, wah, ya. Nanti disandingkan ya. Ya, coba kita bacakan, kok bacakan? Coba kita, bacakan ya, berita yang ada di Tribun News ya. Oke, Tribun News ini, menarik ini. Temuan baru tanda tangan Jokowi di kertas pembayaran SPP UGM disorot, nama lama kembali diungkit. Oke, belum selesai dugaan ijazah Tribunnews ya .com, jabar.tribunnews.com. Belum selesai dugaan ijazah, kini tanda tangan Jokowi ikut menjadi sorotan dan perbincangan. Tanda tangan Presiden ke-7 RI ke-7 itu disorot setelah pengungkapan ijazah Jokowi yang ditayangkan Bareskrim Polri. Guna membuktikan bukti, penyelidikan Bareskrim Polri memperlihatkan beberapa dokumen milik Jokowi ke publik. Selain ijazah, satu di antara dokumen yang disorot adalah kertas pembayaran SPP. Diketahui kertas pembayaran SPP tersebut dijadikan bukti bahwa Jokowi pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Namun, kini temuan baru muncul yang disorot warganet, yaitu tanda tangan Jokowi pada lembar pembayaran SPP di UGM tersebut. Di kertas SPP UGM itu tertulis nama Joko Widodo dengan tanda tangannya serta tanggal 12 Januari 1982. Tanda tangan Jokowi ini menjadi perbincangan netizen karena berbeda dengan tanda tangan Jokowi yang selama ini dikenal. Netizen pun membandingkan tanda tangan Jokowi di kertas SPP tersebut dengan foto tanda tangan Jokowi di batu peresmian ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2013. Mulai dari huruf J di awal tanda tangan secara kasat mata memang berbeda. Huruf J pada tanda tangan Jokowi di kertas SPP tahun 1982 itu berbentuk seperti segitiga. Sementara tanda tangan ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta huruf J dibentuk lonjong mirip paruh burung. Begitupun coretan tanda tangan untuk huruf-huruf setelahnya juga ada perbedaan. Ini tanda tangan siapa sih? Tulis akun @araitulaki, salah satu dari beberapa akun media sosial X yang mengunggah foto perbandingan tanda tangan Jokowi. Biasa ya netizen ini. Kemudian halaman selanjutnya, oke, kita ganti anunya ya, ganti internetnya biar cepat. Kemudian sobat era sekalian,
Berbeda tanda tangan ini, akun X yang lain pun ada yang membandingkannya dengan tanda tangan Jokowi ketika mendaftar ke KPU tahun 2014. Perbedaan tanda tangan itu ada gambarnya ya, bisa ditampilkan itu, sebenarnya ada fotonya ya. Perbedaan tanda tangan ini juga jelas terlihat. Tanda tangan SPP semester 2 1981-82 atas nama Joko Widodo tertanggal 12 Januari 1982. Yang ditandatangani Jokowi Dodo pada bulan Mei 2014. Apakah ini error atau ada faktor lain, tulis akun sambil bertanya kepada Humas Polri. Namun sementara ini belum ada penjelasan terkait perbedaan tanda tangan ini. Di momen yang hampir sama, nama lama Jokowi turut menjadi perbincangan netizen. Dulu Jokowi rupanya memiliki nama Mulyono. Ini diakui oleh Jokowi sendiri ketika diwawancara oleh awak media, karena dulu ketika kecil dia sakit-sakitan sehingga namanya diganti. Tapi netizen malah mengait-ngaitkannya dengan video pernyataan pengacara Egy Sujana yang membongkar alasan kenapa Jokowi dipanggil Mulyono. Egy Sujana menuding Mulyono itu adalah orang di foto ijazah Jokowi yang Momen Silvester panas tunjuk-tunjuk Roy Suryo yang cengengesan. Otaknya dipakai. Detik-detik Silvester Matutina Ketum Solidaritas Merah Putih panas tunjuk-tunjuk Roy Suryo yang cengengesan. Silvester bahkan sampai menunjuk-nunjuk Roy Suryo sambil menyatakan bahwa dia yakin Roy bakal masuk penjara. Perdebatan ini terjadi ketika keduanya menjadi narasumber di sebuah acara tayangan Kompas TV. Senin, 26 Mei 2025, malam. Keduanya mulai memanas ketika Roy memberi tanggapan soal pemeriksaan Polda Metro Jaya atas laporan Joko Widodo terhadap Roy Suryo CS. Pemeriksaan itu diketahui baru pertama kali dilakukan atau baru pemeriksaan awal. Saat itu, Roy menyebut ada pasal selundupan di antara pasal-pasal yang diantumkan di surat panggilan. Menurut Roy, pasal di UIT tersebut tidak ada hubungannya. Gimana mau diselundupkan? Orang pasalnya aja belum tercantum. Penyelidikannya aja belum, pasalnya belum ada. Jangan ngaco. Timpal Silvester langsung bereaksi. Roy bersikukuh bahwa apa yang dia katakan benar, pasal-pasal itu sudah dicantumkan. Silvester menjelaskan bahwa pasal itu baru disangkakan. Sehingga pemeriksaan awal Roy Suryo CS itu belum penetapan pasal-pasal sehingga belum ada kriminalitas. Kalau enggak, ngapain ada pasal itu? Hapus aja, timpal Roy. Dipanggil dalam rangka untuk status pidana dengan pasal yang disangkakan ini. Baru disangkakan, belum ditetapkan, tidak ada kriminalisasi, terang Silvester. Silvester menjelaskan bahwa pemeriksaan awal ini baru pada tahap verifikasi, belum masuk ke tahap kriminalisasi. Roy pun menjawab lagi soal pasal yang dia anggap selundupan itu yang menurutnya tak masuk akal. Itu yang gak masuk akal. Kalau gitu, kenapa gak sekalian pasal pembunuhan taruh di situ? Ucap Roy. Ketika Anda nanti diperiksa, Anda bisa membantah itu dengan tim pengacara Anda. Orang ini sekarang ini belum apa-apa di awal sudah kriminalisasi, kata Silvester gemas. Silvester kemudian memanas membahas apa yang sudah dilakukan Roy Suryo kepada Jokowi. Itu kan udah ngaco Mas Roy. Jadi menurut saya Anda berapi-api menghancurkan karakter orangnya kan? Mendiskreditkan Pak Jokowi. Sorry, Anda ini kan gak punya bukti? Anda ini sangat konyol, kata Silvester. Roy pun tertawa mendengar ucapan Silvester tersebut. Dia mengklaim punya banyak bukti terkait tudingannya soal dugaan ijazah Jokowi palsu tersebut. Maka dari itu, Roy Suryo mengajukan surat keberatan ke Bareskrim atas hasil penyelidikan ijazah Jokowi kemarin. Yang akan Mas Roy hadapi itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro. Jadi siap-siap aja, kata Silvester. Anda saya yakinkan hari ini, Anda pasti masuk, karena hukum yang akan mengurung Anda. Sambung Silvester mulai panas. Mas Roy otaknya dipakai. Timpal Silvester emosi mendengar ucapan Roy Suryo itu. Namun suasana perdebatan